Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsepnya bahasan toharoh ini nanti kita membahas tentang ketentuan atau tata caranya melakukan toharoh. Setelah itu praktek atau caranya. Setelah itu membahas hikmah toharoh. Dan yang terakhir perilaku toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Toharoh ini artinya bersuci dari najis dan yang kedua dari hadas. Nah, kalau di dalam At-Ta'rifat Imam Al-Jurjani mengatakan makna toharoh secara syar'i itu adalah ibaratun an ghusli a'dha'in makhsusah, membasuh anggota tubuh tertentu. Jadi tidak mesti semuanya ya, ketika wudhu misalnya bisifatin makhsusah, dengan sifat tertentu juga pula. Jadi enggak sembarang basuh ya, bisa disebut sebagai toharoh. Ada dua yang perlu dibersihkan. Pertama itu adalah najis, yang kedua bersuci dari hadas. Najis itu apa? Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu najis. Kalau kena lumpur misalnya, kira-kira najis kada itu? Kena tanah, keringat, ingus, najis enggak? Jadi tidak semua yang kotor itu berarti najis. Ini perlu kita pahami bersama, sehingga kalau sekedar kena tanah ya, rigat baju tanah itu enggak najis, kecuali di tanahnya ada kotoran ayam atau kotoran sapi, maka itu baru najis. Kalau tanah atau lumpur di sawah, maka itu tidak najis. Begitu juga keringat ya, baju sudah 1 minggu enggak dicuci, bau, kalau tidak ada kena pipis maka itu juga tidak najis. Jadi tidak setiap yang kotor itu najis. Tapi begitu juga ada yang bersih kelihatannya tetapi najis. Misalnya bekas pipis ya, sudah dijemur ya, bekas pipis itu maka tetap najis walaupun sudah hilang baunya. Terus kalau hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Jadi ini kaitannya tidak terlihat kalau hadas itu. Hadas itu enggak terlihat. Kalau najis tadi kan bisa saja kelihatan atau keciuman. Kalau hadas enggak. Yang karena hadas ini orang enggak boleh sholat, enggak boleh tawaf ya, kalau dia berhadas. Nah, toharoh ini dari dua sisi ini. Bisa dari najis, bisa dari hadas. Kalau dari najis, najis itu ada yang berat. Istilah bahasa Arabnya mughalladhah. Kemudian ada yang sedang. Istilah bahasa Arabnya mutawassithah. Ya, sedang. Kemudian ada yang ringan. Yang ringan atau mukhaffafah. Jadi najis itu begitu. Nanti cara mensucikannya beda-beda. Kemudian hadas juga begitu. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, kalau najis yang berat ini atau mughalladhah ini adalah najis dari anjing atau babi. Misalnya pakaian dijilat babi atau dijilat anjing, maka itu najis berat, mughalladhah. Cara mensucikannya dibasuh 7 kali. Simbur 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan air yang dicampur tanah. Kemudian kalau najis yang ringan atau mukhaffafah itu najis dari air kencingnya bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan tetap dia najis sedang. Kalau bayi laki-laki air kencingnya yang masih belum makan yang lain. Jadi kalau bayi laki-laki makan pete ya sama aja juga
najis baunya kurang lebih juga dengan orang tua. Belum makan selain air susu ibu. Adapun kalau di tahnik waktu memberi tasmiyah itu tidak mengubah ini. Statusnya tetap dia najis ringan. Cara mensucikannya tinggal disimbur aja. Dialirkan air kepada benda yang kena kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Ini hukum syariatnya begitu. Nah, terus yang sedang itu adalah najis yang bukan ini, bukan najis yang berat, bukan pula najis yang ringan, dan bukan pula najis yang dimaafkan. Yang dimaafkan ini kan seperti itu ya, bulu kucing. Ya, bulu kucing misalnya jatuh, itu kan najis tapi dimaafkan. Jadi nggak perlu dicuci, nggak perlu. Kalau yang sedang itu seperti air kencing orang yang sudah dewasa atau anak-anak yang dia sudah makan makanan selain ASI. Maka itu najis sedang. Atau kotoran yang lain. Ya. Dan di sini ada dua yang bisa dibedakan. Pertama, kalau dia terindra kena bekas pipis atau ngompol, masih kelihatan basahnya atau keciuman pesingnya, itu najis namanya ainiyah. Ainiyah, yakni ada ain atau ada barangnya. Barang najisnya kelihatan atau terindra keciuman. Ya, kalau dijilat kan jarang juga ya, masa najis dijilat. Enggak ada. Jadi itu ainiyah. Maka itu cara menghilangkannya atau mensucikannya harus dihilangkan zatnya, warnanya, bau atau rasanya. Jadi kalau dia misalnya pesing ya sampai pesingnya itu hilang. Kalau di lantai Bang kayak apa? Sama di lantai, misalnya ada kotoran, maka dibuang dulu kotorannya. Kotorannya dibuang, dibersihkan. Sampai bersih betul baru disiram. Jangan kotorannya ada disiram begitu saja, jadi kemana-mana najisnya. Kecuali kalau itu di tanah. Di tanah maka tinggal disimbur aja nggak apa-apa. Kalau kencing ya. Kalau ada ee-nya ya ee-nya dibuang dulu. Itu cara menghilangkan najis. Pipis ya, pipis adiknya yang sudah makan nasi misalnya, ketika di lantai dilap, dikeringkan dulu. Keringkan dulu sampai nggak ada basah-basahnya, itu namanya nanti hukmiyah. Tidak terindra lagi. Jadi bau pesingnya nggak ada, basahnya nggak ada lagi, tapi kita tahu di situ bekas najis. Nah, sebelum dicuci itu hukumnya masih najis. Jadi kalau tadi ada kencing dibersihkan, dilap dulu kering-kering, baru setelah bersih semua ya baru disimbur pakai air, itu maka sudah suci. Tapi kalau ada kencingnya kemudian disimbur pakai air 1 ember misalnya 10 liter, itu tidak menjadikan suci walaupun baunya sudah nggak ada lagi. Jadi najis semua itu satu lantai itu. Tapi kalau sudah tadi dikeringkan, basuh, ya cukup dialiri air pada lantai tersebut. Karena sudah nggak ada lagi zat dari najis itu yang terindra. Paham insya Allah? Bisa ya? Kira-kira batas tapas? Ya, terutama kalau imbang ngompol, cuci sendiri. Jangan dicampur dengan cucian yang bersih, itu jadi najis semua. Kada sah dipakai sholat kalau najis. Makanya ini penting bicara ini. Begitu juga pada badan. Kalau badan imbah pipis atau imbah buang air besar, ya sampai bersih. Sampai bersih. Kalau bau bagaimana? Misalnya pas sakit perut, ada kotorannya, imbah
cebok dicium kok bau, ya pakai sabun kalau ada sabun. Kalau nggak ada lagi ya sudah dicuci sampai berusaha sebisa mungkin, kalau tetap ya insya Allah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ya, karena zaman dulu juga mungkin belum ada sabun. Tapi yang jelas dicuci betul-betul. Itu tentang najis yang sedang. Kalau yang najis berat tadi 7 kali, najis ringan cukup disimbur. Najis sedang tadi yang hukmiyah cukup disimbur, yang ainiyah bersihkan dulu zat najisnya tersebut.